ke depan kesempatan kerja pasti akan tumbuh. Ya, ini kerja keras buat pemerintah. Karena pemerintah harus membuktikan itu, dan kita dari sisi pengusaha melihat bahwa peluang-peluang untuk Indonesia menjadi, kalau kita selalu melihat bahwa ini tidak bagus, itu pasti nanti akan menjadi perdebatan yang terus-menerus. Ya, kita memahami bahwa teman-teman dari buruh pasti memprotes masalah ini. Ini kalau uang JHT itu begitu pensiun langsung diambil, ya, dengan usia yang masih produktif, ya, dengan usia yang masih produktif, ini kan sayang sebenarnya. Pengusaha melihat bahwa dengan filosofi ini, artinya pengusaha berharap bahwa ketika karyawannya nanti itu memasuki usia pensiun, dia mendapatkan uang yang senilai tertentu yang telah dikembangkan di BP Jam Sostek. Memang hal yang Permen 2 ini adalah mengatur yang tadinya kan biasa sebulan udah begitu ter-PHK langsung diambil gitu kan. Nah, kalau kita melihat bahwa ini sebagai program jangka panjang, tentu ini tidak baik, ya, tidak baik. Kalau tadi Bang Iqbal bilang ini baik, tetapi kalau dari kacamata pengusaha ini kurang baik terhadap sistem itu sendiri. Karena kita melihat bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, ya, itu kan di situ ada program-program yang memang sudah digulirkan. Memang ini bukan dibilang sebagai pengganti, tapi ini program tambahan yang sudah yang digulirkan oleh pemerintah. Ketika kita menghadapi krisis mulai awal pandemi, ada BSU tadi, betul apa yang disampaikan, tetapi untuk yang berkaitan dengan yang terkena PHK dengan program yang JKP ini kalau menurut pengusaha JKP ini program yang bagus. Ini bagus, ini awal yang bagus, karena kan selama berapa tahun ini kita belum punya. Baru sekitar 70 tahun Indonesia merdeka baru ada yang namanya JKP. Meskipun ini belum maksimal, tetapi ini awal yang baik. Dan ini berlaku kan bulan ini, ya, bulan Februari ini. Nah, sehingga kita juga harus mengingat betul bahwa kalau tadi disebutkan sekarang banyak karyawan yang kontrak dan lain sebagainya. Nah, di aturan yang baru kan karyawan kontrak itu mendapatkan setiap satu periode kontrak dia mendapatkan uang kompensasi. Nah, uang kompensasi inilah yang sebenarnya bisa digunakan untuk kedepannya. Karena ini sifatnya adalah, kalau dulu namanya kan tabungan hari tua, ya, zaman dulu namanya THT, tabungan hari tua. Sekarang namanya JHT. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini perlu ada kesempatan yang harus diberikan kepada pemerintah supaya betul-betul program-program yang sudah digulirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan, sehingga hal-hal kalau tadi yang dikhawatirkan dan lain sebagainya itu kita bisa diskusikan. Nah, tentu pemerintah mempunyai kewajiban bagaimana menjelaskan program-program, mensosialisasikan program-program itu kepada seluruh teman-teman di buruh. Supaya apa? Supaya tahu betul bahwa mana yang kurang bagus, mana yang sudah baik. Kalau kita selalu melihat bahwa ini tidak bagus, itu pasti nanti akan menjadi perdebatan yang terus-menerus. Ya, kita memahami bahwa teman-teman dari buruh pasti memprotes masalah ini. Tetapi saya masih melihat bahwa ada celah untuk bisa berdialog, ya, berkompromi yang baik. Karena dari sisi pengusaha kan tadi sebagian buruh membayar, pengusaha sebagian membayar. Nah, tentu pengusaha mengharapkan ini kan nanti uangnya untuk karyawan kita yang nanti akan mendapatkan ini ketika dia pensiun. Tentu kalau kita sebagai pengusaha pasti harapannya itu optimis. Ya, kita optimis. Bagaimana tidak memang sekarang ini di situasi pandemi. Tetapi kita juga masih beroptimis bahwa ke depan kesempatan kerja pasti akan tumbuh. Ya, ini kerja keras buat pemerintah.
Karena pemerintah harus membuktikan itu, dan kita dari sisi pengusaha melihat bahwa peluang-peluang untuk Indonesia menjadi negara yang maju itu tentu ada. Ya bahkan menurut studi kan kita di 2030 menjadi negara apa, semua orang kita udah tahu. Nah dari sisi sinilah optimisme ini harus kita bangun secara bersama untuk menuju bagaimana kita mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk perluasan kerja itu. Misalnya sekarang ya, kita harus betul-betul mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa kita ini harus melihat bahwa ini kalau uang JHT itu begitu pensiun langsung diambil, ya dengan usia yang masih produktif, ini kan sayang sebenarnya. Justru dengan usia produktif ini ada kesempatan di dalam JKP itu. Upskilling, reskilling, ada pelatihannya, kemudian juga ada uang saku tadi, dan akses informasi pasar kerja. Kita tahu bahwa sekarang informasi pasar kerja ini tidak terkoordinir dengan baik. Informasi kadang-kadang enggak dimunculkan, tapi dengan siap kerja yang dikembangkan oleh Kemenaker ini, menurut kita ini hal yang baik, karena nanti setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan melalui siap kerja itu, sehingga nanti dari situ informasi pasar kerja yang mencari pekerjaan dan yang membutuh pekerjaan itu akan ada di siap kerja itu. Karena kebetulan kita juga ikut mendiskusikan bagaimana mengimplementasikan ini gitu. Karena kita lihat bahwa begitu kesempatan kerja itu ada dan dia sesuai, di situ nanti akan terjadi interaksi ya antara yang membutuhkan dan yang membutuhkan pekerjaan sama yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.